Nah, tapi Rasulullah SAW juga menyindir tadi itu agar dalam berhijrah itu niatnya jangan lupa. Jangan sampai berhijrah niatnya hanya untuk popularitas. Jangan sampai berhijrah niatnya hanya untuk ikut-ikutan. Jangan sampai kita berhijrah niatnya hanya untuk, apalagi untuk mencari kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kali ini kita akan mengkaji hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan oleh karena itu memiliki tingkat kesahihan yang paling tinggi menurut para ulama. Bahkan hadis ini juga kategori hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali periwayat hadis dari masa ke masa, di mana saking banyaknya yang meriwayatkan ini disyaratkan tidak mungkin terjadinya hoax atau kebohongan, kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang di perjalanan untuk hijrah ke Madinah, di mana saat itu ada seorang laki-laki yang ketika berhijrah ke Madinah ternyata niatannya adalah karena ia mengincar seorang gadis. Dia mengincar seorang gadis sehingga hijrahnya itu tidak tulus karena Allah, bukan karena mentaati perintah Rasulullah, bukan karena menaati perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah, melainkan karena mengejar cinta, mengejar jodoh. Oh, kalau saya tetap di Makkah, maka saya akan putus dengan gadis yang selama ini menjadi idaman saya. Nah, kemudian dia berhijrah ke situ, lalu kemudian di tengah perjalanan banyak para sahabat yang kemudian membincangkan sosok ini. Kemudian orang ini dikenal dengan Muhajir Ummi Qais, yaitu orang yang berhijrah karena untuk mendapatkan seorang gadis yang bernama Ummu Qais. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seringkali kita artikan dengan bahwa segala sesuatu, segala perbuatan kita, setiap amal perbuatan kita itu bergantung pada niatnya. Kemudian dijelaskan dalam lanjutan hadis ini, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Dia akan mendapatkan kehormatan sebagaimana yang dikehendaki oleh perintah Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi siapa yang hijrahnya itu karena untuk mencari keuntungan duniawi atau untuk mendapatkan seorang gadis untuk dinikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka ia akan hanya mendapatkan sebatas apa yang dia niatkan itu. Hadis ini menarik sekali terkait dengan masalah hijrah, kasus hijrah, di mana hijrah di sini adalah hijrah dalam arti yang sebenarnya, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bukan kemudian hijrah dalam arti sekedar gaya-gayaan atau mengikuti tren saja. Maka Rasulullah SAW juga menegur orang yang berhijrah. Jadi hijrah di mana sebagai satu perintah agama yang saat itu harus dilaksanakan oleh setiap orang, tentu dalam rangka untuk bisa meningkatkan kualitas keberagamaan, untuk bisa beragama dengan mudah, dengan baik. Tapi Rasulullah SAW juga menyindir tadi itu agar dalam berhijrah itu niatnya jangan lupa. Jangan sampai berhijrah niatnya hanya untuk popularitas. Jangan sampai berhijrah niatnya hanya untuk ikut-ikutan. Jangan sampai kita berhijrah niatnya hanya untuk, apalagi untuk mencari kesalahan orang lain. Maka kita berhijrah juga begitu. Kita harus tulus karena Allah. Kita betul-betul berhijrah itu adalah karena panggilan dari Allah. Kita mengikuti tuntunan Allah secara total, tuntunan bagaimana kita memandang diri sendiri, tuntunan Allah dan Rasulnya tentang bagaimana kita memandang orang lain, tuntunan dari Allah dan Rasulnya tentang bagaimana kemudian kita melengkapi
amaliyah kita itu dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga jangan sampai kemudian alih-alih kita berhijrah, namun ketika setelah berhijrah kemudian kita merasa bahwa oh, saya sudah berhijrah, berarti saya sudah mendapatkan satu tingkatan yang sangat tinggi dalam agama ini. Lalu kemudian kita lihat teman-teman kita yang masih sama dengan kita dulu, artinya belum berhijrah, kita anggap itu sebagai orang-orang yang kurang baik atau orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dan seterusnya. Karena hidayah Allah, rahmat Allah itu bentuknya sangat beragam. Tentunya ketika kita memandang orang lain yang tidak sama dengan kita, atau memandang orang lain yang mungkin dalam pandangan kita itu belum tepat, kita tidak mengedepankan suudzon, tidak mengedepankan prinsip untuk menyatakan bahwa dia masih belum baik, dia masih buruk, dia masih, apalagi sampai kita menyebut dia masih berada di masa jahiliyah misalnya. Nah, ini tentu satu hal yang berlebihan. Nah, ini menarik. Ketika hadis ini diawali dengan satu statement yang umum, pernyataan yang umum, yaitu setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan, memberikan satu contoh kasus bahwa ada orang yang hijrah ternyata bukan karena Allah. Ada kasus lagi bahwa ada ternyata orang yang hijrahnya itu karena untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau untuk mendapatkan seorang gadis. Nah, ini kemudian merupakan bentuk sindiran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendidik para sahabatnya agar ketika beramal, melakukan suatu perbuatan, apapun bentuk perbuatannya itu, hendaklah dia menyertainya dengan niat yang tertinggi. Dan tidak ada niat yang lebih tinggi daripada niat menuju Allah, niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mari kita lihat, apakah kalau misalnya kita itu punya satu amal, kemudian niatnya adalah karena saya ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apakah dengan itu sebenarnya kita sudah menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah atau tidak? Nah, karena boleh jadi orang yang menginginkan pahala itu belum tentu dia menginginkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan sebatas itu. Atau sebaliknya, jangan-jangan ketika kita beramal, niat kita hanya sebatas ingin menjadi atau meraih profesi-profesi tertentu. Misalnya, ketika kita sedang belajar, kemudian kita hanya meniatkan nanti saya ingin menjadi seorang dokter, seorang pilot, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai. Saya ingin menjadi seorang bisnismen. Nah, maka yang kita dapatkan boleh jadi hanya sebatas itu. Kita tidak bisa mendapatkannya lebih, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan ketika menjadi dokter. Boleh jadi cita-cita itu tercapai, tapi boleh jadi dengan tercapainya cita-cita itu ternyata kita tidak mendapatkan satu kebahagiaan yang selama ini kita cari. Kita tidak mendapatkan ridha Allah nanti di akhirat, sehingga rasanya profesi yang kita jalani menjadi tidak berkah. Itu karena memang ada kesalahan niat. Niat kita tidak tinggi, niat kita pendek, hanya sebatas ingin meraih profesi-profesi tertentu. Begitu juga yang disebut dengan amal dalam hadis ini tentu maknanya bisa sangat luas sekali. Mengingat Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya juga menyebutkan bahwa ketika manusia mati, meninggal dunia, maka seluruh amalnya menjadi terputus kecuali 3. Yang pertama, bentuk amal pertama bisa disebut sebagai sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat, ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, menariknya adalah kalau kita selama ini berbicara amal, seringkali identiknya adalah dengan sedekah. Tapi nampaknya jarang kita ketika bicara amal, lalu kita menyebutnya atau kita identikkan dengan ilmu. Bahkan seringkali kita bedakan antara ilmu dengan amal. Kita sering mendengar satu pepatah menyatakan ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Seolah-olah ilmu dan amal itu berbeda. Tapi dalam hadis ini malah justru disebutkan bahwa amal itu diantara bentuknya adalah ilmu. Dan menariknya lagi, salah satu bentuk amal itu juga adalah anak. Sehingga
Kalau ada orang tua kemudian mengeluhkan, merasa bahwa anak saya kok bandel, anak saya kok nakal, anak saya kok nggak sesuai dengan harapan saya, boleh jadi memang karena ada niat yang tidak tepat saat ingin punya anak waktu itu, atau saat mendidik anaknya. Oh, saat saya menyekolahkan anak, ternyata keinginan saya adalah agar anak saya nanti jadi dokter, kemudian saya bisa terangkat ekonominya, agar anak saya menjadi punya profesi ini, profesi itu, nah, sehingga terangkat martabat saya. Maka boleh jadi kita akan terangkat martabat kita akan mendapatkan apa kita inginkan ketika anak kita itu berhasil meraih profesi yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Tapi sebagai orang tua yang seperti ini, maka jangan berharap kalau kemudian bisa mendapatkan lebih dari sekedar itu. Maka jangan salahkan anak ketika misalnya profesinya udah dicapai tapi nggak bisa membahagiakan orang tua. Karena boleh jadi saat mendidik anak ini, kita tidak berniat agar anak kita dengan ilmunya ini nanti bisa membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat, apapun bentuknya, apapun bentuk kebahagiaan itu, apapun cara untuk membahagiakan itu. Nah, sehingga di sini juga patut menjadi pelajaran buat kita yang masih belajar, bahwa ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang bekerja, maka jangan memendekkan niat. Jangan memiliki niat yang pendek, tapi buatlah niat kita itu setinggi mungkin. Kita sering menyebut gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi ketika kita sebut setinggi langit, seringkali itu wujudnya adalah profesi. Padahal niat yang paling tinggi dalam hal ini adalah meraih ridho Allah, menjadi orang yang bermanfaat sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena Rasulullah SAW menunjukkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa ukuran niat yang paling luhur adalah kebermanfaatan. Sehingga kalau kita belajar, kita bekerja, maka seyogianya kalau kita berniat, maka niatnya adalah apa manfaatnya untuk orang banyak, apa maslahatnya untuk banyak orang. Kalau kita belajar ilmu kesehatan misalnya, maka jangan kemudian kita bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Kalau tidak tercapai, bisa stres kita. Tapi kalau kita berniat untuk menjadi orang yang bermanfaat di bidang kesehatan, jangan juga berniat untuk menjadi guru misalnya. Karena kalau tidak menjadi guru bisa stres. Tapi kalau kita niatnya untuk menjadi orang yang bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan, maka bentuk profesi apapun insya Allah kita bisa jalani dengan senang hati, dan banyak orang yang kemudian mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Begitulah kiranya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa perbuatan itu memiliki 3 unsur. Ada unsur hati, ada unsur pikiran, ada unsur perbuatan. Semuanya harus diniatkan karena Allah, diniatkan untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai kemudian kita sudah berhijrah, tapi yang hijrah baru perbuatan saja, yang hijrah baru tampilan luarnya saja, sementara hati kita, pikiran kita belum berhijrah kepada Allah. Nah, untuk menghijrahkan hati, menghijrahkan pikiran, nah inilah yang menjadi tantangan buat kita yang sudah berhijrah secara tampilan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.